Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, untuk memilih beberapa jurnal yang berbeda. Saya memilih jurnal dengan pilih substansi ester. Saya memintakan kepada ChatGPT dengan jiwa berikan jurnal internasional akan akses dan terakreditasi mengenai fungsi ester yang menentukan sifat kimia dan biologis obat. ChatGPT memberikan beberapa jurnal, lalu saya memilih jurnal dari BMC atau PubMed dengan judul Stabilitas Hidrolitik Kimia dan Biologis Komparatif dari Ester dan Isoster Homolog. Kemudian saya memeriksa akreditasi jurnal di JR, jurnal tersebut terakreditasi kedua. Pada jurnal dikatakan bahwa ester merupakan salah satu rumus fungsional yang paling banyak dieksplorasi dalam pembuatan prodrug. Beberapa senyawa bioaktif dan obat yang mengandung asam hidroksilat dan gugus hidroksil bebas menunjukkan bioaktivitas oral yang terbatas karena masalah penyerapan atau metabolisme lintas pertama. Prodrug ester biasanya menunjukkan mobilitas jaringan yang lebih baik dan hidrolisis secara non-spesifik oleh respirasi manusia, seperti karboksil SDRG 1 dan 2 untuk menghasilkan konsentrasi sirkulasi komponen aktif yang tinggi setelah penyerapan. Oleh karena itu, keberadaan gugus ester dalam struktur senyawa bioaktif sering dikaitkan dengan ketidakstabilan metabolisme. Gugus ester dapat dimasukkan dalam perancangan obat definisinya sebagai senyawa aktif terapeutik yang mengalami metabolisme cepat menjadi metabolit tidak aktif setelah memberikan terapeutik. Mengingat peran gugus ester dalam desain berobat atau obat lunak, beberapa penulis telah berfokus pada pembahasan kemungkinan untuk memodifikasi stabilitas ester dengan modifikasi sifat substituen alkohol untuk menghasilkan senyawa dengan tes metabolik bervariasi. Berdasarkan ini, saya mendapatkan pertanyaan, bagaimana keberadaan gugus ester dapat meningkatkan permeabilitas membran dibandingkan oksidat. Kemudian saya memintakan 5 pihak pada ChatGPT dan memberikan jurnal dengan judul meningkatkan penyerapan oral suatu prodrug ester dengan merevisi kristal obat dengan sistem lipid linear dan mengevaluasi pengaruh kompetisi. Saya juga sudah melihat akreditasi jurnal dengan indeks I1. Pada jurnal ini dikatakan bahwa di antara berbagai strategi produk ester sangat menonjol karena kemampuannya untuk memodifikasi sifat farmakokinetik dan farmakodinamik obat induk dengan memperkenalkan gugus fungsional ester. Produk ester umumnya meningkatkan lipofilitas obat induk dengan menutupi gugus fungsional polar seperti gugus alkohol dan atau asam karboksilat yang mengubahnya menjadi ester dan dengan demikian meningkatkan permeabilitas membran. Contoh produk ester meliputi ester sederhana, ester asam amino, ester gula, ester lipid, ester polimerik, ioester, dan fotester. Pendekatan ini banyak digunakan untuk memodulasi kelarikan dan permeabilitas obat induk. Meskipun begitu, di jurnal ini juga dikatakan bahwa meskipun mencapai keseimbangan antara kelarikan mikrobiologi yang menjadi tantangan, namun menutupi kulit polar obat induk meningkatkan lipofilitas itu juga dapat mengurangi kelarikan. Selain itu, produk ester seringkali rentan terhadap hidrolisis air dan enzimatik di saluran DNA, terutama dalam kasus di mana hidrolisis dikatalis oleh pH yang bervariasi di dalam saluran DNA.
Esterase yang mengkatalisis hidrolisis ester menjadi asam karboksila dan alkohol bertugas untuk memecah berbagai ikatan kimia, termasuk ester, diester, koester, amida, dan epoksida. Oleh karena itu, stabilitas produk ester di saluran GI sangat penting untuk memaksimalkan paparan target terhadap target obat itu.